kamu makan buah itu, karena ketika kamu makan, maka engkau akan mati. Iblis tahu tentang apa yang dilakukan oleh Allah, maka dia mengambil satu kesempatan untuk datang kepada manusia dan mencuci pikiran, mencuci otak daripada Hawa. Karena dia tahu bahwa Hawa ini lemah, manusia yang paling lemah. Maka dia datang dan dia mencuci akan pikiran atau otak daripada Hawa. Kenapa dia mencuci otak daripada Hawa? Karena pikiran itu adalah pusat kehidupan. Pikiran itu adalah pusat kehidupan. Lewat pikiran, kalau pikiran kita lumpuh, maka lumpuhlah seluruh kehidupan kita. Kalau pikiran kita lumpuh, sama seperti orang stroke. Kalau dia pendarahan di otak, sarafnya terganggu, maka terganggulah semua aktivitas orang itu. Iblis tahu kalau dia mencuci otak daripada Hawa, maka iblis sudah memprediksi bahwa manusia akan melakukan apa yang dia katakan, dan lewat semua yang manusia lakukan itu adalah suatu pemberontakan terhadap Allah. Maka itu berhati-hatilah di dalam penyelenggaraan kehidupan kita, karena di dalam dunia ini sudah terdapat banyak persoalan dan semua banyak pikiran yang bisa menghantui pikiran kita untuk tidak mencari atau memuliakan akan Allah atau hidup di dalam kekudusan. Ketika ular itu berbicara kepada perempuan itu, maka perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Karena apa? Pikirannya, otaknya sudah dicuci, sudah dipengaruhi oleh si ular. Maka ketika pikirannya sudah dipengaruhi, maka pikiran Hawa mulai berjalan. Oh, ternyata buah itu baik. Ternyata buah itu sedap untuk dimakan. Melalui penglihatannya, melalui kedua matanya, dia lihat bahwa buah itu baik, dia lihat bahwa buah itu sedap untuk dimakan, maka dia ambil. Itu adalah suatu tindakan akibat dari ular mencuci otak daripada si Hawa. Dia bukan sebatas melihat bahwa buah itu baik dan sedap, tetapi dia melakukan suatu tindakan, dia ambil dan dia makan, kemudian dia berikan juga kepada suaminya untuk dimakan. Setelah mereka makan, maka terbukalah mata mereka berdua bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Artinya, ketika manusia Adam dan Hawa ini sudah makan buah itu, maka mata mereka akan melihat segala kejahatan yang akan bermunculan di dalam setiap kehidupan mereka. Ketika Adam dan Hawa mempunyai anak Kain dan Habel, apa yang terjadi? Hati mereka sudah, hati Kain sudah menyeleweng dari Allah, tidak benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena Hawa dan Adam ini sudah memberontak terhadap Allah, tidak lagi mempercayai Allah untuk tidak makan buah itu. Oleh Bapak Ibu, Allah menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna, sangat-sangat sempurna. Tidak mungkin Adam dan Hawa ini tidak tahu bahwa Allah itu yang menciptakan mereka. Tahu, sebenarnya mereka tahu, benar-benar mengetahui bahwa pencipta mereka itu adalah Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kejadian atau 3 ini firman Tuhan berkata bahwa Allah itu datang dan mencari mereka. Artinya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa,
pertemuan manusia dengan Allah itu sering terjadi. Allah bisa datang dan bertemu dengan mereka kapan saja. Jadi Adam dan Hawa ini tahu benar bahwa pencipta mereka adalah Allah. Tetapi balik lagi kepada firman Tuhan, si ular mencuci otak daripada Hawa. Melalui pencucian otak tersebut, maka kepercayaan Adam dan Hawa itu sudah bergeser bukan kepada Allah tetapi kepada ular itu. Ini menyangkut kepercayaan. Jangan kita mudah untuk mempercayai orang. Karena orang yang kita percaya belum tentu dia memiliki hati yang baik. Sama seperti Adam dan Hawa. Sudah tahu Allah yang menciptakan mereka, membentuk mereka. Tetapi mereka menggeser kepercayaannya kepada ular yang sama-sama ciptaan. Terkadang kita manusia juga seperti itu. Kita lebih mempercayai ciptaan, sesama ciptaan daripada yang mencipta kita. Nah, ini yang menjadi gawat di dalam kehidupan kita. Akibat daripada ular mencuci otak daripada Hawa, maka Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik dan sedap kelihatannya, maka dia ambil satu tindakan untuk mengambilnya dan memakannya karena dia mempunyai satu pengertian bahwa buah itu memberikan pengertian. Padahal Allah sudah menegaskan kepada Adam dan Hawa tidak boleh makan buah itu karena ketika kamu memakannya pasti kamu akan mati. Tetapi ketika ular itu datang dan berbicara dengan Hawa, maka Hawa melihat buah itu baik, sedap, dan kelihatannya memberikan pengertian. Nah, terkadang pikiran kita tidak mengikuti pikiran Allah, mau mengikuti pikiran-pikiran dunia, dan pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa sudah makan buah itu. Dan ketika mereka makan, mereka sudah terlihat telanjang. Dan memang mereka telanjang. Tetapi sebelum mereka makan buah itu, mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Tapi ketika mereka makan buah itu, mereka mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Artinya mereka sudah melihat bahwa segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang akan melanggar kehendak Allah, perbuatan pemberontakan sudah ada di depan mata yang tinggal mereka lakukan. Nah, ketika Adam dan Hawa ini bersetubuh, mereka menghasilkan yang namanya anak yang namanya Kain dan Habel. Kain ini adalah pengusaha, petani, Habel peternak. Nah, mereka berdua ini sama-sama mempersembahkan persembahan hasil usaha mereka. Kain mempersembahkan akan buah-buahan hasil taninya, hasil kebunnya. Demikian pun Habel mempersembahkan ternak, hasil pemeliharaannya. Nah, ketika mereka mempersembahkan, Habel ini memberikan dari hati yang baik, persembahan yang baik, kata firman Tuhan. Sedangkan Habel ini memberikan persembahan yang baik karena dia memberikan dari hati, maka dia memilih persembahan yang terbaik kepada Allah untuk dipersembahkan. Sedangkan Kain, dia tidak memberikan dari hati, maka dia memberikan persembahan yang busuk. Kenapa harus terjadi seperti ini? Karena Hawa dan Adam sudah makan buah itu. Artinya darah pemberontakan itu sudah
diri daripada Kain. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu menjadi darah daging, dan ketika mereka bersetubuh dan menghasilkan anak, maka darah itu berpindah kepada si anak. Darah pemberontakan itu sudah berpindah kepada anak, yaitu Kain dan Habel. Tetapi darah pemberontakan itu tidak masuk di dalam, tidak mengintai akan Habel, dan dia memilih untuk membersihkan hatinya dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi Kain ini, darah pemberontakan itu merasuk hidupnya, hatinya tidak beres dengan Tuhan, dan mempersembahkan persembahan yang busuk terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan harus menentukan persembahan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya Allah mengindahkan persembahan daripada Habel karena Allah melihat hatinya sangat beres di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Kain. Kain ini hatinya busuk terhadap Tuhan. Maka ketika persembahannya tidak diterima oleh Allah, maka dosa berikutnya sudah mengintip dia untuk melakukan perbuatan yang lebih jauh dari hatinya yang busuk, yaitu membunuh Habel adiknya. Jadi dampak daripada ular mencuci akan otak daripada Hawa dan Adam ini membuat manusia itu dia akan terus hidup di dalam pemberontakan terus menerus sepanjang hidupnya kalau dia tidak mengenal akan Kristus. Jadi orang yang sudah mengenal akan Kristus, dia tahu benar bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang menuntun kehidupannya dari kehidupan yang buruk keluar ke kehidupan yang baik. Seperti Efesus katakan bahwa menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Kalau dia tahu benar Kristus ada di dalam hidupnya dan dia takut akan Tuhan, dia tidak membiarkan hidupnya untuk diperbudak oleh dosa. Perbudakan karena dosa, pemberontakan Adam dan Hawa ini mengakibatkan miliaran manusia harus hidup di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan manusia itu terus hidup di dalam dosa dengan cara memberikan manusia firman itu untuk datang dan menyelamatkan umat manusia. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Yesus Kristus memang sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari semua kutuk-kutuk dosa. Tetapi akibat syukuran dari kehidupan kita adalah keluar dari dosa, tinggalkan dosa, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau taat. Nah, firman Tuhan ini kenapa perempuan ini, Hawa ini dengan Adam tidak taat? Mereka sudah menerima akan larangan daripada Tuhan, tetapi mereka tidak mempercayai Allah dan taat terhadap hukum Allah. Tapi mereka harus memberontak karena pikirannya diracuni, dicuci oleh ular yang sama-sama ciptaan. Terkadang kita bergaul juga, ada teman yang membawa damai, membawa kebaikan bagi hidup kita. Tetapi ada juga teman yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ini perlu berhati-hati. Kalau begitu kita tidak perlu berteman, tidak seperti itu. Tetapi kita jaga pikiran kita. Ketika teman kita memberikan sesuatu masukan yang tidak baik, boleh dengar tetapi jangan lakukan. Karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Dunia akhir-akhir ini semakin jahat. Kemarin kita berdoa untuk bangsa ini. Memang kita berdoa bangsa ini bisa diamankan oleh Tuhan kalau setiap pribadi-pribadi Tuhan
setiap pribadi-pribadi manusia takut akan Tuhan. Tapi kalau setiap pribadi-pribadi manusia tidak takut akan Tuhan, bangsa ini akan hancur dan hancur. Karena apa? Manusia hidup karena kedagingannya. Ketelanjangan di sini berbicara tentang kedagingan. Di akhir-akhir zaman ini manusia sudah tidak mau mengenal akan Allah lagi. Alkitab dikatakan buku dongeng. Manusia tidak mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat lagi. Tidak mau bergantung kepada Allah lagi. Karena dia sudah hidup dengan berbagai macam tawaran-tawaran fasilitas yang diberikan oleh dunia. Nah, setiap fasilitas yang diberikan oleh manusia, ya Allah yang menciptakan melalui manusia. Tetapi manusia lebih mengagungkan ciptaan daripada Allah itu sendiri. Baca baik-baik. Hawa ini lebih mempercayai ular yang adalah sesama ciptaan daripada mempercayai pencipta. Artinya di dalam pikiran daripada Hawa ini juga terganggu karena iblis sudah mempengaruhi. Nah, terkadang kita juga terkadang di dalam rumah tangga juga ada yang baik, ada yang tidak. Kita orang tua melahirkan kita juga 2-3 anak, ada yang baik, ada yang tidak. Kita lihat Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, 2 orang, satu baik satu tidak. Terkadang jadi seperti itu. Nah, itu kembali kepada pribadi kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup masa muda kita takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, maka kita akan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Sekalipun pasangan itu hidupnya berantakan semasa muda, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Yesus, dan Yesus menjadi satu-satunya penolong di dalam hidup mereka, dan mereka bergantung kepada Allah, maka Allah akan merubah hidup mereka menjadi keturunan yang baik. Saya pernah lihat banyak keluarga yang terjadi seperti itu, yang dulunya hidup baik-baik, hidup dengan Tuhan, tetapi tidak berakar dengan Tuhan. Maka ketika orang tuanya mati, anaknya satu persatu hancur. Tetapi ada keluarga yang orang tuanya dulu hancur, ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merubah hidup mereka dan mereka berakar di dalam Tuhan. Maka ketika punya keturunan yang berhasil. Karena apa? Mereka berakar di dalam Kristus Yesus. Hidup kita itu jangan sekedar kita datang di pelataran rumah Tuhan saja, tetapi masuk sampai ke dalam untuk menyelami kuasa daripada Tuhan, berakar di dalam Kristus Yesus dan bertumbuh untuk berbuah. Itu yang Tuhan mau. Jangan sekedar datang di pelataran rumah Tuhan. Oh, di sana ada kegiatan ibadat, di sana ada kegiatan gereja. Jangan cuma di pelataran saja, tapi masuk sampai ke ruang Maha Kudus, berakar di dalam Kristus, berakar di dalam firman, sehingga banyak masukan yang mempengaruhi pikiran kita. Kita tidak mudah terombang-ambing atas pengajaran itu karena kita sudah berakar di dalam Kristus. Jangan seperti Hawa, Adam.
Hawa sudah ambil itu buah, datang kasih Adam lagi. Adam terima dan dia makan. Dalam firman Tuhan ini tidak ditulis bahwa ketika Hawa bawa itu buah berikan kepada Adam protes. Tidak, firman Tuhan tidak mencatat demikian. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Hawa ambil itu buah makan, dia berikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Artinya Adam tidak bertanya, tidak protes, buah ini dari mana, kenapa ambil dan dikasih makan kepada saya. Dia tidak protes, tidak bertanya. Firman Tuhan tidak mencatat demikian. Artinya apa yang dilakukan oleh si Hawa dibenarkan oleh si Adam. Maka Adam mengambilnya, menerimanya, dan makan bersama-sama dengan Hawa. Ini repot. Nah, dosa yang dilakukan bersama-sama fatal, akan berakibat fatal. Makanya kita ingat percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di dalam Yohanes pasal berapa itu saya sudah lupa. Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, kalau bapamu itu Abraham, maka kalian. Jadi orang-orang Yahudi bilang mereka bukan hamba, keturunan ular beludak, dan kita taat melakukannya, memberontak. Ingat baik-baik, semua yang ada di dunia ini belum tentu membangun iman kita. Amen. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bisa menjamin keselamatan kita. Jadi pegang baik-baik firman Tuhan. Jangan ikuti apa yang dikatakan oleh dunia, yang ditawarkan oleh dunia. Karena dunia dengan kita adalah sama-sama ciptaan. Tetapi apa yang ditawarkan dan diberikan oleh Allah, itu yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk